Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Saskia Parinduri dengan NIM 34302000113 dari kelas PGSD 2C. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai pembelajaran IPS SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS SD 1 yang diampu oleh Ibu Iwin Esmianti, SPD MPD. Saya akan membahas tentang model pembelajaran IPS, yaitu dengan model Group Investigation. Untuk selengkapnya, mari kita simak videonya. Untuk pengertian dari model Group Investigation adalah model pembelajaran di mana siswa yang aktif belajar dengan pengetahuan berkembang, tidak bersifat tetap, dan model ini sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Model ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun keterampilan dalam proses kelompok ataupun yang dimaksud dengan group process skills. Di samping itu ada juga tujuan dari model pembelajaran secara grup investigasi. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk melakukan investigasi terhadap satu topik secara sistematis. Hal ini mempunyai dampak positif untuk menumbuhkan ataupun mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua yaitu mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap sesuatu yang sedang dibahas. Dan yang ketiga yaitu melatih siswa untuk bekerja sama secara kooperatif dalam memecahkan suatu masalah. Dengan hal tersebut, siswa dibekali keterampilan nantinya dalam berkehidupan dengan masyarakat ataupun dengan sekitar lingkungannya. Untuk menerapkan model pembelajaran group investigation ini tentunya diperlukan langkah untuk mengimplementasikannya di dalam kelas. Model group investigation memiliki 6 langkah pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, grouping. Grouping ini adalah langkah pertama kali yang dibuat oleh guru untuk membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian menentukan topik dan merumuskan masalah. Dan yang kedua yaitu planning. Planning yaitu merencanakan apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan apa tujuannya. Dan yang ketiga adalah investigation. Di sini siswa telah melakukan diskusi, mengklarifikasi, bertukar pikiran, dan menganalisis dalam membuat suatu referensi. Yang keempat yaitu organizing. Di dalam organizing, setiap kelompok membahas siapa ketua, siapa yang akan mempresentasikan pertama kali, moderator, dan bagaimana penyajiannya. Yang kelima yaitu presenting. Di dalam presenting ini, kelompok menyajikan hasil diskusi mereka, dan kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi tanggapan ataupun memberikan pertanyaan terhadap kelompok yang sedang berpresentasi. Dan yang terakhir itu adalah tahap evaluating. Di sini guru dapat memberikan penjelasan singkat terhadap laporan masing-masing hasil diskusi kelompok dan melakukan penilaian hasil belajar untuk pencapaian sejauh mana kemampuan siswa ataupun pengetahuan siswa terhadap materi yang sedang dibahas ataupun yang sedang diajarkan. Untuk sarana pendukung dalam pembelajaran group investigation ini, yang pertama adalah lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa ini sangat diperlukan untuk siswa dapat mencatat ataupun membuat referensi dalam masalah yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar ini sangat penting sebagai panduan belajar untuk siswa maupun guru. Nah, yang terakhir adalah peralatan penelitian yang sesuai. Seperti contoh yaitu meja ataupun kursi yang mudah ditata untuk dalam pembelajaran model group investigation.
Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan model pembelajaran IPS SD, yaitu dengan model grup investigasi ataupun group investigation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.